Assalamualaikum, selamat pagi, selamat malam, apa kabarnya? Kali ini kita akan merangkum film trailer Korea yang berjudul Komitmen. Film ini dibintangi oleh babang tampan kita, Choi Seung Hyun, yang juga dikenal sebagai TOP dari grup Big Bang. Biar lebih gampangnya, kita sebut saja namanya Top. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai alur cerita filmnya. Film diawali dengan ayahnya Top sebagai agen rahasia Korea Utara sedang makan di warung wanita parubaya yang juga agen rahasia. Ayahnya Top bermaksud untuk mengucapkan salam perpisahan karena tugas dia sudah selesai dan akan kembali ke Korea Utara. 부디 건강하십시오. Namun saat ayahnya Top menuju dermaga, ternyata polisi Korea Selatan sudah mengetahui ayahnya Top adalah agen rahasia Korea Utara. Ayahnya Top pun dikepung oleh tim elit Korea Selatan. Saat ayahnya Top hendak mengambil foto keluarga mereka di saku bajunya, tim elit Korea Selatan menembaknya karena mengira ayahnya Top akan mengambil senjata dari saku bajunya dan akhirnya ayahnya Top meninggal dunia. Adegan beralih ke kamp tahanan Korea Utara yang mana Kolonel Moon ingin melenyapkan Top dan adiknya karena ayahnya Top dianggap sebagai pengkhianat. Namun Kolonel Moon mengurungkan niatnya dan menawarkan kebebasan Top dan adiknya dengan syarat Top harus menjadi agen rahasia Korea Utara seperti ayahnya. 공작원이 되란. Setelah 2 tahun kemudian, pembunuh dari Korea Utara ditugaskan untuk membereskan sisa-sisa agen rahasia dari unit 8 seperti ayahnya Top yang ada di Korea Selatan. Kemudian adegan beralih ke Top yang berhasil masuk ke Korea Selatan sebagai pembelot Korea Utara. Setelah itu Top diadopsi oleh pasangan pemilik klinik yang sebenarnya agen rahasia juga. 진짜 이름 정도는 알아야지. Setelah sampai di rumah, Top diberi moge Ducati dan kamar pribadi. Di saat makan malam, Top ditanya dari unit mana. Top menjawab kalau dia dari unit 8 operasi khusus. Kemudian Top diberitahu aturan di rumah itu tidak boleh mencampuri urusan masing-masing. 말고 관심 갖지도 말고 그럼 아무도 네 일에 신경 안 쓸 테니까. Keesokan harinya, Top ternyata menyamar sebagai murid sekolahan. Dia pun masuk sekolah sebagai murid pindahan. Top duduk semeja dengan Hye-in yang diperankan oleh aktor cantik Han Ye-ri. Di saat waktu jam istirahat, ternyata Hye-in adalah korban bullying dari teman-teman sekelasnya. 넌 지금 뭐 하나지? 어? 이따가 정산 좀 하자 했더니 Di saat Top menepis tangan dari pembuli itu mengajak Top berduel di atas gedung sekolah. Top hanya diam saja karena tidak mau identitasnya terbongkar. Namun Top hampir menghajar mereka karena foto keluarganya dihina. 그냥 지갑만 가져가라. Di saat Top turun dari atas gedung, Top melihat dan menghampiri Hye-in yang sedang melihat siswi lain berlatih menjadi penari. Hye-in pun pergi di saat salah satu penari itu melihat mereka. Namun Top hanya terdiam saat dihampiri. 뭐야? Adegan beralih ke agen pembunuh Korea Utara yang kembali membunuh sisa agen dari unit 8. Keesokan harinya saat pembuli dihukum membersihkan kelas. Di saat guru sudah keluar dari kelas, pembuli itu menyuruh Top saja yang membersihkan kelas saat pulang sekolah. Top hanya diam dan menuruti karena tidak mau identitasnya terbongkar. Sepulangnya sekolah, Top mendapatkan paket yang berisi misi Top selanjutnya. Top diberi misi untuk membereskan pembunuh agen unit 8 yang ternyata agen dari seksi 35 bernama Bok Do-sung. 5호실에서 보낸 기술자에게 당한 게 틀림없다. 그놈이 바로 35호실 기술자. Kemudian Top pergi ke toko kue dan menyebutkan kode rahasia untuk mendapatkan kue yang ternyata berisi senjata. Keesokan harinya Top menghampiri orang yang kemungkinan mengetahui keberadaan Do-sung. Di saat orang itu memberi informasi siapa yang mengetahui keberadaan Do-sung, Top membunuh orang itu karena mencoba melawan. Keesokan harinya saat di sekolah, Top ditegur guru karena melamun. Top disuruh menjawab soal yang dibaca guru saat Top melamun. Namun siapa sangka Top dengan lancar menjawab soal tersebut. 제가 하나만 있는 터너중 우군 아이가 부인의 염색체에 있는 정록 생명을 가지고 태어. Di malam harinya, Top melanjutkan misi untuk mencari keberadaan Do-sung. Saat Top sudah mendapatkan plat nomor mobil Do-sung, Top kembali membunuh orang yang memberi plat nomor itu karena mencoba melawan. Di
Di saat Top sudah mengetahui keberadaan Dusung melalui plat nomor mobilnya, di jalan raya Top mencoba menghabisinya dengan menembaknya. Namun Dusung berhasil selamat karena mobilnya terhenti di keramaian. Keesokan harinya saat di ruangan olahraga sekolah, Top tidak sengaja mendengar suara Hye-in kembali dibully. Uang Hye-in yang ditujukan untuk biaya les menari diambil oleh pembuli itu. Top yang kesabarannya sudah memuncak pun akhirnya menghajar semua murid pembuli itu. Keesokan harinya Hye-in tidak masuk sekolah. Di saat Top sedang melamun, Top hampir mematahkan tangan guru yang menghampirinya. Di kantin waktu jam istirahat, Top menghampiri para pembuli yang sudah dipenuhi perban untuk menanyakan keberadaan Hye-in. Dengan ketakutan, pembuli itu memberitahu kafe tempat Hye-in kerja paruh waktu. 혜인이 일하는 곳 어딘지 알지? Kemudian Top pergi ke kafe itu untuk menanyakan keberadaan Hye-in. Akan tetapi teman kerja Hye-in mengatakan Hye-in sudah tidak masuk kerja lagi. 혜인이는 왜 찾으시는 거예요? 학교 그만두고 뭐 다른 일 할 거라 그랬는데. Besoknya saat pulang, Hye-in tiba-tiba datang menghampiri Top. Hye-in bermaksud untuk meminta tolong pada Top. 대호야! 부탁 하나 하자. Ternyata Hye-in meminta Top menyamar sebagai abangnya agar bisa mendaftar di tempat les menari. Sepulangnya dari tempat les itu, Top dan Hye-in berbincang santai di tengah guyuran hujan. Top mengatakan kalau dia mempunyai adik yang namanya sama seperti Hye-in. 나 동생 있어. 너랑 이름도 같아. Pada malam harinya mereka berdua pergi ke taman. Sambil melihat peta dunia yang ada di tembok, Hye-in bertanya kemana Top ingin pergi. Top hanya menjawab belum memikirkannya. Kemudian Hye-in berkata kalau dia ingin pergi ke tempat di mana orang tidak mengenal dia. 난 아무도 날 모르는 곳. Adegan beralih ke Dusung yang sudah mengetahui di mana Top tinggal. Kemudian Dusung dan seksi 35-nya menghampiri klinik tempat Top tinggal. Dusung pun menghabisi pasangan agen rahasia itu. Di saat seksi 35-nya Dusung pergi, Dusung tidak ingin ikut karena ingin menunggu Top pulang untuk membalas perbuatannya. 가라. Di saat Top sampai di rumah, Top menemukan sepasang agen itu mati karena tertembak. Sesampainya di ruang tamu, Top akhirnya bertemu dengan Dusung yang sudah menunggunya. 사람 없다기엔 너무 어린 거 아니냐? Bentrokan antara agen terbaik di dalam unitnya pun tidak terelakkan lagi. Top kewalahan melawan Dusung. Ditambah Dusung menggunakan senjata dan pisau. Namun pada akhirnya Top bisa membunuh Dusung dengan beberapa tikaman di bagian vital tubuhnya. Setelah itu Top mengganti pakaian dan merekayasa klinik tersebut agar terbakar untuk menghilangkan bukti. Top pergi ke tempat agen wanita paruh baya yang dulu pernah disinggahi ayahnya dan kemudian pingsan. Keesokan harinya polisi sudah mulai mengetahui permasalahan antara agen unit 18 dan seksi 35 Korea Utara. Mereka menyimpulkan bahwa sedang terjadi perebutan kekuasaan di Korea Utara. 이번 사건도 권력 승계를 둘러싸고 발전단과 35호실이 Beralih lagi ke Top yang sudah sadar dan sedang sarapan di tempat agen paruh baya itu. Sekarang Top mulai tinggal di situ dan membantu agen paruh baya itu untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari. Di saat sedang duduk bersama, Top memperlihatkan foto keluarganya kepada agen paruh baya itu. Agen paruh baya itu kaget karena Top adalah anak dari agen yang dulu mampir di warungnya. 이분이 너야? Beberapa waktu kemudian di saat Top sedang memperbaiki piano di rumah, Kang Paket datang memberi paket. Paket itu berisi HP dan foto. Top pun menelpon Kolonel Moon. Kolonel Moon memberikan misi terakhir kepada Top. Kalau berhasil, dia dan adiknya akan dibebaskan. Misi terakhirnya Top adalah mengambil kembali barang yang dicuri seksi 35 waktu di klinik dulu. Top pun langsung mempersiapkan persenjataannya. Setelah semuanya siap, Top pergi untuk mengintai situasi dari targetnya. Ternyata barang yang dicuri itu adalah berlian yang bernilai 35 juta US dollar atau setara dengan 547 miliar rupiah. 시가 300억입니다. 가져가시기 편하게 포장은 Kemudian Top masuk ke dalam markas target dengan menghabisi penjaga satu persatu. Aksinya pun ketahuan. Tim seksi 35 menjadi waspada dan mencoba mencari keberadaan Top.
Namun mereka malah mati satu persatu dibuat oleh Top. Setelah Top melempar granat, seksi 35 pun hanya tersisa satu orang saja. Akhirnya Top berhasil mendapatkan berlian itu dan menyelesaikan misinya. 내놔. Setelah misi itu selesai, Top membeli baju dan aksesoris untuk agen Parubaya dan adiknya. Pada saat Top memberi baju sweater untuk agen Parubaya itu, Top pun pergi dengan mata yang berkaca-kaca. Top menyempatkan dirinya untuk bertemu dengan Hye-in dan kemudian pergi. Di tempat lain, petinggi pemerintahan Korea Selatan dan Korea Utara bertemu. Korea Utara menawarkan kerjasama untuk menghabisi semua sisa dari agen Unit 18. Sebagai gantinya, hubungan negara akan dipermudah jika agen Seksi 35 memenangkan perebutan kekuasaan di Korea Utara. 우리 35호실과 어떤 관계로 지낼 것인지 Di saat kepala kepolisian Korea Selatan yang bernama Chang Jung-min mendapat perintah untuk menghabisi Unit 18, Jung-min kesal karena sama saja mencampuri perebutan kekuasaan Korea Utara. 위에서 내린 결정이야. 작전 개시해. Adegan beralih ke Top yang sudah menaiki kapal untuk pulang ke Korea Utara. Akan tetapi agen yang bersamanya tiba-tiba menusuknya. Top melakukan perlawanan dan menanyakan siapa yang menyuruh dia. Agen itu mengatakan Top itu terlalu naif, karena sebenarnya tidak pernah ada agen yang kembali ke Korea Utara. Tidak bukan berarti juga boleh menetap di Korea Selatan. Kemudian Top membunuh agen itu dan menangis mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Di beberapa tempat, kepolisian Korea Selatan mulai menangkap sisa-sisa dari agen Unit 18. Di saat Jung-min mau menangkap agen Parubaya, tiba-tiba agen Parubaya itu melihat Top dari kejauhan. Agen Parubaya itu berteriak agar Top segera pergi dari tempat itu, dan kemudian dia ditembak polisi Korea Selatan karena mencoba melawan. Jung-min yang melihat Top lari dari kerumunan orang, mengikutinya karena merasa dialah orang yang dimaksud agen Parubaya itu. Di saat Jung-min mengejar Top, ternyata Top menghampirinya dari belakang dengan menodongkan pistol. Jung-min mengangkat tangannya dan membujuk Top agar menyerah saja karena Korea Utara sudah membuangnya. Akan tetapi saat Jung-min berbalik, ternyata Top sudah tidak ada di situ. Di saat Hye-in mengangkat kain jemurannya, Hye-in menemukan Top sudah pingsan di dekatnya. Hye-in pun membawa Top ke kamarnya dan merawatnya. Hye-in mengetahui Top adalah agen Korea Utara karena menonton berita yang ada di TV. Namun Hye-in buru-buru mematikan TV-nya di saat Top sudah siuman. Top pun langsung ingin pergi karena merasa kalau Hye-in akan melaporkannya ke polisi. Hye-in sedikit membentak Top dan berkata kalau mereka itu teman. Tidak mungkin dia melakukan itu kepada Top. 그게 무슨 말이야? 넌 내 친구잖아. Kemudian adegan beralih ke Kolonel Moon yang sedang disiksa karena belum mendapatkan berlian yang ada pada Top saat ini. Kolonel Moon memohon kepada petinggi Korea Utara agar mengirimnya ke Korea Selatan untuk mengambil berlian itu dari Top. Di saat Hye-in sedang belanja, Hye-in tidak sengaja bertemu Jung-min yang sedang mencari Top dan dirinya. Hye-in pun ditanya di mana keberadaan Top sekarang, karena cuma Hye-in yang akrab dengan Top saat di sekolah. Hye-in hanya menjawab tidak tahu dan kemudian segera pulang saat Jung-min menerima telepon. Di bandara terlihat Kolonel Moon sudah sampai ke Korea Selatan bersama adiknya Top. Tidak lama kemudian Top mendapat panggilan telepon dari Kolonel Moon. Kolonel Moon mengancam Top dengan adiknya Top yang ada padanya agar segera mengantar berlian itu. 혜인이 보고 싶디. 내려 개지고 있는 그 35호실 물건. Top terdiam memikirkan keselamatan adiknya. Pagi harinya Hye-in terbangun karena mendengar suara moge Top pergi. Hye-in pun kemudian menelpon kepala kepolisian Jung-min karena merasa khawatir dengan Top. 어디? Polisi pun berhasil melacak kemana Top akan pergi. Di sisi lain, Top sampai di tempat pertemuan dengan Kolonel Moon. Top menanyakan di mana adiknya. Kolonel Moon pun menunjukkan adiknya yang sedang terikat di dalam mobil. Di saat Top ingin menyerahkan berlian itu, anak buah Kolonel Moon ingin menembaknya dari belakang. Namun kepolisian Korea Selatan duluan menembak anak buah Kolonel Moon itu. Top pun marah kepada Kolonel Moon dan menghajar Kolonel Moon habis-habisan.
Di saat kepolisian Korea Selatan sudah mulai berdatangan, anak buah Kolonel Moon membawa kabur adiknya Top. Akan tetapi anak buahnya Kolonel Moon berhasil dihadang kepolisian Korea Selatan. Top terpaksa kabur karena merasa adiknya sudah aman bersama kepolisian Korea Selatan. Kemudian adegan berlari ke Hye-in yang diculik oleh anak buah Kolonel Moon. Kolonel Moon pun menelpon Top. Kolonel Moon pun menyuruh Top menemuinya lagi dengan mengancam akan membunuh Hye-in. Top kesal karena Kolonel Moon melibatkan Hye-in. Kolonel Moon pun berkata segera serahkan berlian itu sebelum dia benar-benar melakukan hal gila ke Hye-in dan menutup teleponnya. 날래 개지구나. Top menelpon Jungmin dan meminta izin berbicara dengan adiknya. Sambil meneteskan air mata, Top meminta maaf ke adiknya karena membuat adiknya merasakan takut. Top berjanji akan segera menjemput adiknya dan berbicara lagi dengan Jungmin. Top mengatakan akan segera menjemput adiknya setelah menyelesaikan apa yang ingin dilakukannya. 글만 마치고 내일 가도록 하겠습니다. Kemudian Top pergi ke markas Kolonel Moon. Setelah sampai, Top menelpon Jungmin dan meninggalkan HP-nya agar bisa dilacak oleh Jungmin. Di saat berhadapan dengan Kolonel Moon, Top menanyakan di mana Hye-in. Setelah Top melihat Hye-in yang sedang terikat, Top melempar berlian itu ke arah Kolonel Moon dan mulai menembaki anak buahnya. Top terkena tembakan namun dia berhasil membunuh satu persatu anak buah Kolonel Moon. Di saat Top sudah mulai terluka, Top menyuruh Hye-in untuk mengikuti perkataannya. 어디 다친 데 없지? 내가 시킨 대로만 해. Kemudian Top melempar tas berisi bom ke arah anak buah Kolonel Moon. Ledakan besar pun terjadi di markas Kolonel Moon. Di saat Top dan Hye-in ingin kabur, Top tertangkap oleh anak buah Kolonel Moon. Top berteriak kepada Hye-in agar segera pergi. Akhirnya Jungmin pun sampai ke markas Kolonel Moon. Hye-in meminta tolong kepada Jungmin untuk menyelamatkan Top. Namun di dalam Top sudah tertembak karena berhadapan dengan Kolonel Moon. Jungmin pun datang dan menyuruh Kolonel Moon meletakkan pistolnya. Top berkata kepada Jungmin dia tidak bisa kembali lagi dan menembak Kolonel Moon. Pada akhirnya Kolonel Moon pun mati. Top kemudian dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit karena sudah kehilangan banyak darah. Saat di perjalanan sebelum Top mengembuskan napas terakhir, Top meminta maaf karena tidak bisa memenuhi janjinya ke adiknya. Hye-in pun menangis melihat kepergian Top. Film pun diakhiri dengan Hye-in yang mengunjungi adiknya Top kemudian mengajaknya keluar untuk jalan-jalan. Dan akhirnya film pun tamat.